Selamat pagi Romo dan teman-teman, salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai oposisi dan macam-macam oposisi. Dengan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama Andreas Brian Wisnu Hartono dengan NIM 211134103. Yang kedua, saya sendiri Hayuka Nawang Pawestri dengan NIM 211134107. Dan yang ketiga yaitu Putri Hidayah Trisnawati dengan NIM 211134115. Yang pertama yaitu mengenai oposisi atau perlawanan. Oposisi atau perlawanan terdapat antara dua putusan yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda-beda dalam luas dan atau bentuknya. Oposisi atau perlawanan memegang peranan penting dalam pemikiran, sebab apabila antara dua putusan terdapat oposisi atau perlawanan, maka berpangkal dari putusan yang satu dapat diambil beberapa kesimpulan tentang putusan-putusan lawannya. Putusan-putusan dapat berbeda-beda. Yang pertama yaitu menurut luas dan bentuknya. Antara AO dan antara EI disebut kontradiksi atau bertentangan. Yang kedua yaitu menurut bentuknya saja. Antara AE disebut kontraris atau berlawanan dan antara IO disebut subkontraris atau kurang berlainan. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir menurut luasnya saja. Antara AE dan antara EO disebut subalterna atau bawahan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam oposisi atau perlawanan. Yang pertama yaitu kontradiktoris atau bertentangan, yaitu perlawanan antara dua putusan dengan subjek dan predikat yang sama, di mana yang satu hanya menyangkal yang lain tanpa menambah suatu pernyataan positif. Jadi hanya melawan atau kontra pernyataan atau diktum. Perlawanan ini terdapat antara putusan AO dan EI. Putusan-putusan ini tidak dapat sekaligus benar dan juga tidak dapat kedua-duanya salah. Kalau yang satu benar, yang lain tentu salah. Kalau yang satu salah, yang lain benar. Dan misalnya kalau hanya ada seseorang mahasiswa yang tidak lulus ujian, maka ucapan semua mahasiswa lulus itu sudah salah. Contohnya yaitu semua manusia berpikir, maka beberapa manusia tidak berpikir. Kontraris atau berlawanan, yaitu perlawanan yang terdapat antara dua putusan universal, yaitu A dan E, yang mempunyai S dan P yang sama tetapi berbeda dalam bentuknya. Yang satu afirmatif dan yang lain negatif. Putusan-putusan yang berlawanan ini tidak dapat sekaligus bersama-sama benar, tetapi dapat kedua-duanya salah. Kalau yang satu benar, yang lain tentu salah. Dan kalau yang satu salah, yang lain dapat benar, dapat salah. Jadi, di sini ada kemungkinan ketiga, yaitu tidak dapat dua-duanya benar, tetapi dapat kedua-duanya salah. Contoh, 1. Semua siswa lulus. Semua siswa tidak lulus. 2. Dia selalu sakit. Dia tak pernah sakit atau selalu tidak sakit. Dia tak pernah selalu tidak sakit. 3. Rencana ini tak mungkin berhasil. Rencana itu pasti berhasil. Lalu yang ketiga subkontraris atau kurang berlawanan atau perlawanan bawahan, yaitu perlawanan yang terdapat antara dua putusan partikular, yaitu I dan O, yang mempunyai S dan P yang sama, tetapi berbeda dalam bentuknya. Yang satu afirmatif, yang lain negatif. Dari putusan-putusan ini, kalau yang satu salah, yang lain benar. Kalau yang satu benar, yang lain dapat benar, dapat salah. Jadi, dapat kedua-duanya benar,
tetapi tak dapat kedua-duanya salah. Karena dapat benar, maka perlawanan itu disebut kurang berlawanan. Sebagai contoh, yang pertama, sebagian adalah sarjana teknik, menjadi sebagian bukan sarjana teknik. Yang keempat, subalterna atau bawahan, yaitu perlawanan antara dua putusan yang menjadi S dan P yang sama, tetapi berbeda-beda menurut luasnya, yaitu universal dan partikuler. Perlawanan seperti ini terdapat antara putusan A dan I dan E dan O. Dapat kedua-duanya salah, dapat juga kedua-duanya benar, dapat juga yang satu benar, yang lain salah. Sebagai contoh, yang pertama, sebagian adalah seniman, menjadi semuanya adalah seniman. Yang kedua, semua adalah pemberontak, menjadi ada sebagian yang memberontak. Semua uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan catatan, yaitu yang pertama, oposisi subalternasi dari A ke I dan E ke O. Jika proposisi A benar, proposisi I pun benar. Jika proposisi I benar, belum tentu proposisi A benar. Bila proposisi E benar, proposisi O pun benar. Bila O benar, belum tentu E juga benar. 2. Oposisi kontrari dari A ke E. Jika proposisi A benar, proposisi E salah. Jika proposisi E benar, proposisi A salah. 3. Oposisi subkontrari dari I ke O. Tidak mungkin kedua-duanya salah, tapi bisa pula kedua-duanya benar. Dan oposisi kontradiktori dari A ke O dan I ke E. Jika proposisi A benar, proposisi O salah. Jika proposisi O benar, proposisi A salah. Bila proposisi I benar, proposisi E salah. Bila proposisi E benar, proposisi I salah. Pratika. Untuk berpikir dengan kritis, pengertian yang jelas mengenai perlawanan merupakan senjata yang ampuh. Yang pertama, dalam percakapan sehari-hari ada banyak sekali pasangan, kata-kata yang menunjukkan dua ekstrem, seperti kawan atau lawan, manis atau jelek, putih atau hitam. Yang padahal di tengah-tengahnya masih ada kemungkinan lain, seperti antara putih dan hitam, masih ada warna-warna lainnya. Dengan istilah logikanya, yang dikemukakan seakan-akan merupakan pertentangan kontradiktoris, yaitu harus ini atau itu. Tidak ada kemungkinan lain. Kalau tidak hanya satu, maka dengan sendirinya termasuk yang lain. Tetapi, yang sebenarnya merupakan perlawanan kontraris yang masih ada bentuk atau kemungkinan lainnya yang dapat kedua-keduanya salah. Cara berpikir ini disebut dengan teknik putih hitam. Yang kedua, orang dapat membela sesuatu dengan menyerang kebalikannya. Misalnya, orang dapat membela monogami dengan membuktikan akibat-akibat jelek dari poligami. Cara berpikir ini dapat dibenarkan, asal saja hal yang dilawan itu betul-betul merupakan lawan. Kemudian, yang ketiga, dalam diskusi sering terjadi orang memancing lawannya supaya ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ekstrem, lalu menyerangnya dengan membuktikan kontradiktorisnya. Kalimat-kalimat universal, semua subjek sama dengan predikat, itu mudah dijatuhkan. Karena itu, seseorang suka memakai putusan-putusan umum yang tidak tertentu luasnya. Kalau diserang, selalu masih dapat mundur teratur dan mengakui kemungkinan adanya perkecualian. Yang keempat, dalam setiap diskusi, tentu akan ada hal-hal yang tidak dapat disetujui. Dalam membantah pendapat orang lain, sikap kita harus sopan dan kesatria.
mendengarkan dahulu dengan penuh perhatian, menentukan dahulu dalam hal apa kita menyetujui pendapat lawan, merumuskan dengan setepat mungkin pendapat lawan, dan memberi bukti pendapat kita dengan bukti-bukti, fakta-fakta, dan dengan alasan-alasan yang jelas. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Romo dan teman-teman semua. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.